Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Tela, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebagai seorang dosen, saya diberikan tugas akademik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD-UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sebagai contoh dalam video pembelajaran, yakni mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika, yaitu implementasi dan pengujian perangkat lunak, dengan kode mata kuliah 21 PP 53717. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah disampaikan secara bertatap muka di dalam kelas atau offline dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery itu penyampaian materi kepada mahasiswa, kemudian interaction itu interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, dan yang terakhir adalah assessment, yaitu melakukan evaluasi setelah pembelajaran. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep implementasi dan pengujian perangkat lunak. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengujian perangkat lunak, prinsip testing, kualitas perangkat lunak, dan implementasi sistem informasi. Pengujian pada sistem informasi, perencanaan pengujian dan pengujian menggunakan metode black box dan white box dalam sistem informasi dengan baik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini ada dua, diantaranya CPL 1, pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer, dan CPL 3 menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK pada mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep implementasi dan pengujian perangkat lunak. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode pengujian perangkat lunak. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan pengujian perangkat lunak. Selain CPL dan CPMK, ada juga bahan kajian dibagi ke masing-masing pertemuan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini diantaranya pengantar implementasi dan pengujian perangkat lunak, kualitas perangkat lunak, prinsip-prinsip testing, metode-metode pengujian perangkat lunak, test case pengujian dengan menggunakan metode white box dan black box, dan yang terakhir membangun software dan melakukan testing menggunakan metode black box testing. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini diantaranya ada kehadiran dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 15%, tugas kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Dalam mata kuliah ini juga mahasiswa diajarkan dengan project based learning, di mana mahasiswa akan menguji sistem dan melakukan implementasi pada sistem, sehingga sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan kegunaannya dan tidak ada bug atau error pada sistem tersebut. Itulah penjelasan singkat pada mata kuliah ini. Berikut adalah proses pembelajaran saya di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat? Sehat. Masih waras? Masih. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah makan siang? Belum. Kenapa belum makan? Ini sudah jam berapa ini? Oke, setelah
perkuliahan baru silakan menuju kantin untuk makan sore. Siap. Oke? Nah, teman-teman, ini pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai pertemuan, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Yes, benar. Seperti biasa kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang saya mau tanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Implementasi. Yes, betul, implementasi. Karena ini adalah mata kuliah tentang implementasi dan pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak atau testing. Benar. Nah, sekarang saya mau tanya nih dari teman-teman, ada yang masih mengingat materi minggu lalu terkait implementasi? Apa sih implementasi itu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ya, Ibu. Jadi menurut pemahamannya saya, implementasi itu adalah bagaimana caranya kita buat mewujudkan desain atau rancangan sistem yang akan kita buat. Oke, Seperti itu. baik. Terima kasih Zulhak. Baik, saya ulangi kembali. Implementasi adalah sesuatu yang sudah kalian bangun, itu kalian implementasi di masyarakat. Atau kalian lakukan implementasi untuk pengguna yang misalnya nih, kalian sudah membuat sebuah sistem. Oke? Kalian sudah membuat sebuah sistem, nah sistem itu digunakan oleh orang lain, itu merupakan implementasi. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Pertemuan hari ini adalah kita membahas, karena implementasi sudah, berarti kita membahas tentang testing atau pengujian perangkat lunak. Nah, implementasi, testing. Sekarang saya mau tanya, apa yang duluan dilakukan? Testing terlebih dahulu ataukah implementasi terlebih dahulu? Pengujian perangkat lunak terlebih dahulu ataukah implementasi terlebih dahulu? Saya butuh 2 orang. Ada yang bisa jawab? Ya. Saya implementasi terlebih dahulu baru testing. Implementasi terlebih dahulu baru testing. Ada lagi yang mau jawab? 1 orang lagi? Oke. Nabila. Ya. Kalau saya testing dulu baru implementasi. Oke, testing dulu baru implementasi. Ada 2 jawaban yang berbeda nih. Nah, menurut teman-teman, saya tanya di semuanya, menurut teman-teman, testing dulu baru implementasi ataukah implementasi terlebih dahulu baru testing? Implementasi. Ya, jadi yang benar adalah teman-teman melakukan testing terlebih dahulu. Oke? Teman-teman melakukan testing terlebih dahulu baru melakukan implementasi. Jadi apa yang duluan? Testing. Kemudian? Yes, implementasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perbedaan perspektif antara developer sama pengguna. Kalau developer itu membangun, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Fokus membangun fungsionalitas, pola pikirnya apakah kode ini berjalan atau tidak, ada bugnya atau tidak. Realitasnya hanya melihat sistem dari sisi teknis arsitektur. Jadi seorang developer hanya membangun sistemnya saja. Sedangkan dari perspektif pengguna itu fokusnya solusi total. Kemudian pola pikir apakah aplikasi ini menyelesaikan masalah saya. Oke, realitasnya adalah mengharapkan produk sempurna tanpa pesan error. Jadi contohnya begini, kalian seorang pengguna, ya kan? Kalian mau membuat sebuah sistem, kalian hubungi seorang developer, ya kan? Dari sisinya kalian adalah saya mau sistem yang saya bangun ini sempurna, ya kan? Tapi kita tidak tahu dari sisi seorang developernya, iya tidak? Ya, oke. Lanjut. Nah, ada 3 menurut ilmuwan. Di sini ada Hazel, ada Mayer, ada IEEE.
I. Bahasa Inggrisnya E apa? Yes. Menurut Hazel itu membangun rasa percaya, memastikan kinerja program dapat diandalkan tanpa kepercayaan aplikasi tidak akan digunakan oleh audiens. Itu menurut Hazel. Pilar kedua menurut Mayer itu menemukan error dan bugs. Menurut IEEE itu komparasi standar, mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan melalui evaluasi fitur entitas software. Nah, ini menurut 3 ilmuwan. Oke? Nah, kemudian di testing itu ada namanya verifikasi sama validasi. Teman-teman tahu bedanya verifikasi sama validasi nggak? Verifikasi nih, verifikasi, validasi. Dari kata-katanya itu mungkin terdengar sama ya, iya kan? Verifikasi sama validasi, tapi ternyata itu adalah sebuah kata yang berbeda. Nah, di sini adalah tindakan mengevaluasi software berdasarkan kebutuhan sistem. Kalau validasi itu memastikan anomali tersebut benar-benar error bagi pengguna. Ada yang bisa jawab perbedaan verifikasi sama validasi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Mungkin kalau verifikasi menurut pemahamannya saya sih semacam kita tuh bisa mengevaluasi gitu, ini sudah sesuai dengan sistem yang kita butuhkan atau enggak. Gitu. Komponen-komponennya sudah sesuai atau belum. Itu verifikasi. Itu verifikasi. Ya. Validasi ada lagi satu orang? Kalau validasi itu kayak kita ngecek gitu ya, Bu. Kayak sesuatu yang kita butuhkan, misal A, B, C, terus kita input, kita kayak cek gitu, ini sudah sesuai atau belum. Oke. Validasi dan verifikasi. Nah, validasi itu seperti, ya benar kita memvalidasi. Misalnya ada kata-kata yang kita menginput sesuatu, ya kan? Seperti katanya Ali tadi, kita memvalidasi apakah inputan itu benar atau tidak. Outputnya benar atau tidak. Oke? Nah, tapi kalau memverifikasi, oke, ini hampir-hampir sama nih, ya kan? Kalau memverifikasi itu semisal ini kalimatnya sudah benar atau belum sih? Kalau validasi itu kan kayak kita menginput sesuatu, apakah itu outputnya benar atau tidak? Oke. Sedangkan verifikasi kita mengecek sebelum melakukan validasi, ini kita verifikasi dulu nih. Ini kalimatnya sudah benar atau belum nih? Sebelum dilakukan validasi. Baik, sampai sini teman-teman paham? Paham. Panas. Nah, testing juga berhubungan dengan kualitas. Oke? Nah, kalau teman-teman melakukan testing, tapi kualitasnya buruk, kira-kira apakah teman-teman testing itu hasilnya akan baik atau tidak? Teman-teman melakukan testing nih, pengujian, ya kan? Teman-teman melakukan pengujian, tapi kualitas pengujiannya teman-teman itu buruk. Hasil dari pengujian itu apakah bagus atau tidak? Tidak, ya kan? Berarti penting tidak pengujian sama kualitas? Penting. Karena apa? Karena kalau mau menguji sesuatu harus kualitasnya juga harus baik, harus bagus sehingga didapatkan dokumen yang hasil yang sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada bug, tidak ada error. Oke. Nah, di sini ada definisi kualitas. Ada 3 lagi ilmuwan menurut Crosby, ISO 8402 sama tepat guna atau Juran. Kualitas tercapai apabila software memenuhi kebutuhan spesifik dari pengguna. Kualitas ada menurut ISO, kualitas adalah cerminan harga keseluruhan fitur yang disajikan harus sepadan dengan nilai jual aplikasi. Dan Juran, kualitas berarti tepat sasaran, hanya dicapai melalui konsultasi insentif dengan stakeholder dan pengguna akhir. Nah, di sini ada quality control dan quality assurance. Kalau quality control itu mengukur kualitas produk akhir.
Kalau quality assurance atau QA berarti mengukur kualitas proses untuk menghasilkan produk. Berarti kalau QC, ada yang pernah dengar kata quality control QC sama QA? Sudah pernah dengar? Pernah. Jadi kalau QA itu dia mengukur kualitas pada akhir. Mengukur kualitas produk akhir. Nah, sedangkan si QA itu mengukur kualitas proses untuk menghasilkan produk. Jadi mana duluan? QA atau QC? Yes, QA, quality assurance, baru quality control. Di mana-mana kontrol berarti dia terakhir, quality control. Iya kan? Iya. Nah, eksekusinya dilakukan menggunakan test case. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar terkait test case. Oke? Nah, jadi di dalam implementasi sama testing itu ada test case itu apa? Kan dalam bahasa Inggris nih, test case. Case itu apa? Yes, kasus. Jadi di dalam IPPL itu implementasi dan pengujian perangkat lunak itu ada kasus. Kasus dari sistem, kita testing, nah kita lihat ada bug atau tidak. Oke? Nah, nanti minggu depan kita akan belajar terkait test case dan nanti saya akan bagikan teman-teman kelompok karena ada beberapa metode yang harus kita presentasikan. Baik, sampai sini paham semuanya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa pengujian harus berkelanjutan? Nah, sekarang saya tanya teman-teman nih. Testing itu hanya satu kali atau bisa dilakukan berkali-kali? Kenapa? Apakah testing cukup satu kali saja? Tidak. Iya kan? Walaupun pada saat testing pertama kalian tidak menemukan bug atau error, pasti selanjutnya kalian akan testing ulang lagi. Iya kan? Iya. Karena tidak mungkin kalian melakukan testing itu hanya sekali, pasti berulang kali. Nah, di sini ada evaluasi awal, kualitas mungkin sudah mencukupi pada trimester pertama rilis. Yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna dan teknologi terus berubah. Nah, semisal kalian sudah testing pertama nih. Oke? Terus si kliennya kalian minta ada perubahan lagi. Berarti kan kalian harus mentesting ulang lagi, si developer memperbaiki. Terus nanti kalian akan testing ulang lagi. Makanya kenapa saya bilang tadi testing tidak bisa dilakukan hanya sekali. Kemudian retesting, QA harus dilakukan secara berulang dan bertahap pada periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan kualitas. Pertahankan standar agar produk tidak menjadi usang atau tidak relevan. Oke, ini ada adaptabilitas, ada kualitas rekayasa dalam, dan ada fungsionalitas. Oke, saya butuh 3 orang baca terkait adaptabilitas, kemudian kualitas rekayasa dalam, dan fungsionalitas. 3 orang. Oke, silahkan. Oke, yang pertama adaptabilitas. Poin pertama, reusability. Komponen dapat digunakan kembali, kemudian maintainability. Kemudian perawatan agar sistem tidak dibuat setelah selesai. Oke, jadi adaptabilitas itu kalian harus melakukan perawatan agar sistem setelah dilakukan testing itu tidak dibuang. Ataupun kayak si konsumen atau tidak pengguna itu setelah menggunakan sistemnya itu tidak langsung diabaikan aja gitu loh. Oke. Kemudian selanjutnya kualitas rekayasa dalam. Oke, silakan. Jadi yang kualitas rekayasa dalam itu ada 4 poin. Yang pertama itu kebenaran struktur kode, yang kedua efisiensi proses komputasi, yang ketiga telah teruji secara menyeluruh, dan yang keempat terdokumentasi dengan baik. Oke, baik. Kualitas rekayasa dalam di situ ada terdokumentasi dengan baik. Jadi apapun yang kalian testing itu harus ada dokumentasinya. Tidak semerta-merta habis testing
Barang selesai, habis testing tidak ada bug, sudah selesai, tidak ada dokumentasinya. Harus ada dokumentasinya. Dokumentasinya berupa apa? Berupa laporan. Oke, selanjutnya fungsionalitas. Saya Ibu. Oke, boleh silakan. Jadi fungsionalitas itu ada 4. Yang pertama correctability atau dapat dikoreksi. Yang kedua ada reliabilitas atau kendala. Yang ketiga ada usability atau kemudahan penggunaan. Yang keempat ada integrity atau integritas sistem. Oke, baik, terima kasih. Nah, di fungsionalitas itu ada namanya correctability, dapat dikoreksi. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa setelah testing itu jangan hanya satu kali. Karena apa? Karena biasanya pengguna itu minta adanya koreksi. Oke, sehingga bisa di testing berulang-ulang kali. Nah, terus selanjutnya pengujian itu harus terukur, oke? Terukur, terstruktur, terdokumentasikan, dan terkendali. Terukur itu pengujian menggunakan matrik yang jelas, metode pengujian yang resmi. Terstruktur itu memiliki checklist spesifik, atau kalian punya skripnya. Jadi kalian bisa melakukan pengujian secara terstruktur. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian terdokumentasi, setiap temuan, perbaikan, dan proses dicatat secara administratif. Seperti yang saya bilang, harus adanya laporan. Nah, kemudian terkendali, lingkungan tes disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar pengembang dapat mengendalikan variabel pengujian. Nah, di sini ada kesenjangan komunikasi dan restriksi sumber daya. Kurangnya dialog antara, kenapa adanya kesenjangan komunikasi? Karena adanya kurangnya dialog antara developer, pelanggan, dan stakeholder. Proyek dibangun berdasarkan asumsi teknis, bukan kebutuhan real pengguna. Jadi di sini kalian sebagai pelanggan, terus ada developernya, tapi si pelanggan tidak menceritakan secara detail sistem yang mau dibangun seperti apa. Jadi si developer ini dia bangun sistem berdasarkan asumsi teknisnya dia aja, tidak berdasarkan keinginan pelanggan. Nah, kemudian ada restriksi sumber daya, ketidaksesuaian antara dana dan waktu. Oke? Dan waktu dengan beban pengembangan. Semisal dananya kalian sedikit, terus kalian minta sistemnya tuh keren, tapi dengan waktu yang singkat. Kira-kira seorang developer mau nggak? Seorang tester mau nggak? Tidak. Berarti harus gimana? Kebutuhan pelanggan disesuaikan sama budget. Oke, disesuaikan sama waktu seorang developer. Jadi win-win solution. Oke, jadi teman-teman sudah paham terkait implementasi? Sudah. Sudah paham terkait testing? Sudah. Sudah paham terkait testing dan kualitas? Sudah. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang test case dan akan saya bagikan kelompok untuk teman-teman melakukan presentasi. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Oke, mungkin saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Kita ketemu pekan depan dengan materi yang berbeda lagi. Kemudian semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
Baik, itulah proses pembelajaran mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak secara tatap muka di dalam kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.